Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamantunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online Betani Kids Ministries tanggal 14 November 2021 bersama Kak Fania dan Kak Imel. Yuk kita sama-sama berdoa sebelum kita mulai ibadah kita hari ini ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk ibadah Tuhan. Engkau memberkati kami semua, beri kami sukacita-Mu, beri kami roh yang menyala-nyala Tuhan. Hari ini kami mau menyanyi, menari, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Siapa yang di sini siap mendengar panggilan Tuhan? Angkat tangannya. Wah, yuk kita pujikan lagu ini sama-sama. Adik-adik masih semangat ya memuji Tuhan? Ayo kita mau nyanyi lebih semangat lagi, lebih bersukacita lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta.
mau dibentuk oleh Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau minta Tuhan Yesus membentuk hidup kita ya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi, kita nyanyikan dari awal. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku
Aduh, di mana ya catatanku? Besok ulangan lagi. Loh, Ade, kamu kelihatan bingung gitu sih. Ada apa? Enggak apa-apa. Oh, Tunggu di mana ya? kamu kelihatan bingung gitu sih, Ade. Kenapa? Enggak, ini loh catatanku buat ulangan besok itu hilang. Oh, catatan. Iya, Ini loh, pakai punya aku aja. enggak usah. Waduh, Di mana ya? Besok ini ulangan lagi. Kalau aku enggak ada catatan, nanti nilaiku jelek. Duh, apa pinjem ya? Tapi kemarin aku habis ngerusakin bukunya Nyoman. Duh, kok hilang sih? Ade, ini loh pakai aja, nggak apa-apa kok. Ini loh, aku minjemin. Enggak apa-apa dah. Waktu itu kan tapi aku ngerusakin buku kamu. Waktu itu ya, kan udah aku maafin waktu itu. Nggak apa-apa lah, santai. Ini nih pakai. Sungguhan enggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Kalau gitu aku pinjem dulu ya. Nanti kalau sudah fotokopi aku kembalikan. Iya, nggak apa-apa, santai. Oke. Terima kasih. Iya. Shalom adik-adik, kembali lagi berjumpa dengan Kak Haris pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, marilah kita berdoa. Adik-adik, ambil sikap doa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah sekolah minggu melalui online ini. Tuhan, sebentar lagi kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi setiap kami, beri pengertian kepada setiap kami akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang taat dan menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Ya adik-adik, masih ingat nggak kisah minggu lalu tentang Yusuf? Ya, pada hari ini Kak Haris akan melanjutkan kisah Yusuf selanjutnya ya adik-adik. Ya, kita buka terlebih dahulu di Kejadian 43. Sebelum Kak Haris menjelaskan Kejadian 43, Kak Haris mau review sebentar di Kejadian 42, kisah sebelumnya. Nah, pada saat itu ketika Yusuf sudah memimpin Mesir 7 tahun kelimpahan, terjadilah 7 tahun kelaparan. Pada saat 7 tahun kelaparan itu, semua bangsa mengalami hal kelaparan, termasuk tanah Kanaan di mana saudara-saudara Yusuf ini berada. Pada saat itu, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli gandum untuk kebutuhan makanan bagi mereka dan juga ayahnya. Ketika itu, Yusuf sebagai penguasa, Yusuf meminta saudara-saudaranya ini untuk meninggalkan salah seorang saudaranya yang bernama Simeon. Dan Yusuf memberikan gandum itu beserta uangnya kepada saudara-saudaranya sehingga mereka bisa makan dan bisa tetap hidup. Ini adalah bentuk kasih dari Yusuf pada saudara-saudaranya. Nah, kemudian setelah itu saudara-saudaranya kembali ke tanah Kanaan. Dan di sana saudara-saudara Yusuf ini bercerita kepada Yakub, ayahnya, bahwa Yusuf ini meminta supaya adiknya, yaitu Benyamin, ikut dibawa ke Mesir. Tetapi ayahnya tidak mau. Dan setelah berbincang-bincang dengan ayahnya sekian lama, saudara-saudara Yusuf ini diizinkan oleh ayahnya untuk pergi ke Mesir bersama dengan Benyamin. Kita baca terlebih dahulu adik-adik di Kejadian 43 ayat 11. Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepadanya, "Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu." Jadi setelah mereka kembali ke Kanaan,
dan gandumnya habis, mereka diutus kembali oleh ayahnya, diizinkan membawa Benyamin beserta dengan persembahan untuk membeli gandum lagi. Singkat ceritanya, ketika mereka sudah sampai di Mesir, mereka menghadap kepada Yusuf. Mereka berkata kepada Yusuf tentang apa yang telah terjadi, termasuk uang yang dikembalikan itu. Lalu Yusuf ini begitu rindunya kepada adiknya. Kemudian Yusuf berkata, "Bawalah orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Jadi hati Yusuf ini penuh dengan kasih, adik-adik. Karena Yusuf ini adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, seperti bulan lalu kita sudah belajar bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan pasti akan penuh dengan Roh Kudus. Hidupnya akan penuh dengan buah roh, yaitu kasih. Oleh karena itu, Yusuf begitu mengasihi saudaranya dan mengizinkan mereka untuk tinggal di rumahnya. Ketika saudara-saudaranya itu menjadi takut karena Yusuf mengizinkan mereka ke rumahnya, Yusuf itu berkata, kita baca di ayat 23, "Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima." Nah, di sini kita bisa lihat juga karakter Yusuf, yaitu dia benar-benar bukan melihat keadaan. Dia tidak mengingat-ingat lagi apa yang telah terjadi di masa lalu. Sekalipun saudara-saudaranya sudah menyakitinya, Yusuf tidak sakit hati. Ketika saudara-saudaranya sudah mengecewakannya, Yusuf tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Hal ini karena Yusuf selalu memandang Tuhan. Begitu juga dengan hidup kita, adik-adik. Dimanapun kita berada, jika ada orang-orang yang menyakiti kita, kita harus tetap mengasihi. Kasih itu mengampuni, kasih itu tidak menyimpan kesalahan dari orang lain. Jadi misal di sekolah ada teman yang merusakkan bolpen kita atau pensil kita, dan suatu saat mereka pinjam lagi, kita harus tetap meminjami. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah melupakan masa yang lalu, dan kita tetap membagikan kasih kepada teman kita. Singkat cerita, Yusuf mengizinkan mereka masuk dan saudara-saudaranya masuk ke rumahnya, semuanya dibersihkan terlebih dahulu dan berbincang-bincang tentang keadaan ayahnya pada saat itu. Dan Yusuf mendapatkan bahwa ayahnya masih hidup. Kemudian Yusuf menghadap mereka dan melihat adiknya, Benyamin. Karena begitu rindunya Yusuf kepada Benyamin, sebagaimana kita tahu, Yusuf tidak bertemu dengan Benyamin kurang lebih hampir 20 tahun. Karena Yusuf pada saat usia 17 tahun dibuang ke Mesir dan menghadap Firaun usia 30 tahun, dan setelah itu ada 7 tahun masa kelimpahan. Jadi kurang lebih 20 tahun Yusuf tidak bertemu dengan Benyamin. Dan ini membuat Yusuf begitu rindu. Hatinya begitu rindu terhadap adiknya. Kemudian Yusuf ini menangislah dia. Yusuf meninggalkan mereka, Yusuf menangis, dan Yusuf menghapus air matanya supaya tidak kelihatan oleh saudara-saudaranya. Setelah itu Yusuf memerintahkan kepada pegawai-pegawainya untuk menghidangkan makanan tadi. Dan kita lihat di sini begitu besarnya kasih Yusuf kepada saudara-saudaranya dan juga kepada adiknya Benyamin. Di sini Yusuf mengizinkan mereka untuk makan. Mereka makan hidangan yang telah disediakan. Begitu juga Yusuf memberikan kepada adiknya Benyamin 5 kali lebih banyak dibandingkan orang yang lain. Dan di situ mereka bersukaria bersama-sama dengan dia. Jadi di sini kita belajar adik-adik tentang kasih itu mengampuni. Jika kita disakiti oleh orang lain, kita harus bisa mengampuni. Mengampuni itu bagaimana, Kak? Mengampuni itu
bukan berarti kita melupakan dia dan kita tidak mau bertemu dengan dia, orang yang telah menyakiti kita. Mengampuni itu berarti kita masih ingat, sekalipun masih ingat kejadian masa lalu, seperti Yusuf itu masih ingat kejadian masa lalu, tapi ketika bertemu dengan orang yang menyakiti, Yusuf tidak sakit hati, Yusuf tidak dendam, Yusuf tidak merancangkan sesuatu yang jahat juga bagi orang yang telah menyakitinya, tapi Yusuf tetap mengasihi. Artinya ketika kita bertemu dengan orang yang menyakiti kita, kita bisa tetap tegur sapa, kita tetap bisa berbincang-bincang, sekalipun kita masih ingat apa yang telah terjadi masa lalu. Bagaimana kita bisa untuk memiliki kasih yang mengampuni seperti itu? Pastinya hanya satu cara, adik-adik. Kita harus tetap hidup di dalam Tuhan Yesus. Kita harus melekat kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah kasih. Di mana kita hidup di dalam Tuhan Yesus, maka kasih itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Dan ketika kasih itu mengalir dalam hidup kita, ketika ada orang lain yang menyakiti, kita tidak akan sakit hati, tapi kita akan bisa mengasihi. Mulai saat ini, marilah kita belajar ya adik-adik, jika ada teman yang menyakiti kita, teman yang mengecewakan kita, janganlah kita membalas, janganlah kita dendam kepada dia, tapi belajarlah untuk mengampuni, belajarlah untuk tetap mengasihi. Ketika kita bertemu dengan dia, tetap kita harus bisa menegurnya dengan kasih, kita bisa berbincang-bincang dengan kasih juga kepada orang itu. Sekian yang dapat kakak sampaikan pada hari ini. Sebelum kakak akhiri, kita baca terlebih dahulu ayat hafalan ya adik-adik. Di 1 Korintus 13 ayat 5b. Nah, di sini kata ia kita ganti dengan kasih ya adik-adik. 1 Korintus 13 ayat 5 bagian B. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita baca sekali lagi ya adik-adik. 1 Korintus 13 ayat 5 bagian B. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi, ketika kita penuh dengan kasih, kita tidak akan mudah marah dan kita tidak akan menyimpan kesalahan orang lain. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama hidup di dalam Tuhan Yesus supaya kasih itu terus mengalir dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sekian yang dapat kakak sampaikan. Sampai jumpa di ibadah GSKI Bethany Kids Ministry minggu depan. See you and God bless you. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membuat papan tulis pengampunan. Apa sih papan tulis pengampunan? Papan tulis pengampunan itu kalau nanti kalian kesel nih, terus kalian tulis aja di sini. Aku kesel soalnya mainanku direbut. Nah, habis itu kalian bisa taruh papan tulis itu dulu, lalu kalian berdoa, minta sama Tuhan untuk melembutkan hati kalian untuk menghapus semua kekesalan itu. Nah, nggak usah lama-lama lagi, ayo kita membuatnya. Untuk bahannya, kalian bisa siapkan nih, kertas buffalo, kalau bisa nih yang belakangnya warna putih kayak gini ya. Lalu untuk pinggirannya, kalian bisa warna terserah kalian, kesukaan kalian, oke? Nah, lalu kalian bisa beli di toko buku terdekat atau tempat fotokopian. Namanya ini adalah kertas mika adik-adik, kertas mika, oke? Nah, untuk alatnya kalian bisa gunakan bolpen atau spidol, terserah kalian, sama ini whiteboard untuk menulisnya ya. Dan juga solasi double tip dan gunting. Oke adik-adik, mari kita membuat. Yang pertama, kalian bisa siapkan buffalonya, lalu kalian tempel solasi di pinggirannya ini adik-adik. Oke, kalau sudah ini kalian bisa tempelkan plastik mikanya di depannya ya adik-adik. Sudah tertempel seperti ini, kalian bisa buat bordernya, pinggirannya ini dengan kertas buffalo warna lain, lalu tempelkan seperti ini di setiap sisinya ya.
Ukurannya boleh terserah kalian. Dan nanti juga dihiasnya terserah kalian. Kalian mau hias bintang, mau hias hati atau pohon atau awan, terserah kalian juga. Nah, ini udah kakak kasih isolasi, lalu kakak akan tempelkan di pinggirannya gini ya. Nah, sudah jadi adik-adik. Kalian bisa tuliskan di sini ketika kalian mungkin sedih atau kalian tidak enak hati, kalian bisa tuliskan. Misalnya nih, kakak akan tuliskan kalau seperti kakak ini, kakak kesal sama Bella. Setelah kakak tulis, kakak akan berdoa kepada Tuhan. Kakak minta untuk Tuhan Yesus melembutkan hati kakak supaya kakak bisa mengampuni Bella. Setelah berdoa, kakak akan hapus ini. Nah, sudah jadi adik-adik papan tulis pengampunan. Adik-adik bisa buat sendiri ya di rumah, lalu kalian bisa post di IG dan tag @BethanyKidsMinistry. Oke, sampai di sini dulu ya aktivitas hari ini. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Nah, adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa, hari ini tadi kita sudah belajar mengenai pengampunan ya. Adik-adik bisa tulis tadi di papan pengampunan itu, lalu kalian bisa doakan. Ayo sekarang kita berdoa dulu, dan kita ketemu minggu depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu buat setiap kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu sama lain, Tuhan Yesus, Engkau juga sertai setiap kami Tuhan. Terima kasih karena kami hari ini boleh belajar mengenai pengampunan Tuhan. Ajar kami untuk boleh mengampuni satu sama lain. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. God bless you. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.